Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Ikhlas, yang sama-sama kita hormati panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Nurul Ikhlas, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemuda harapan bangsa, para pemudi sunting negara. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang. Walaupun mungkin kita mempunyai rumah yang bertingkat, mobil mengkilat di depan rumah kita, istri cantik lagi mau nikah, anak 4 semuanya berpangkat, semuanya itu tidak akan ada artinya bila pemiliknya kufur nikmat. Betul Pak? Bu? Sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi siang kita sudah melaksanakan ibadah puasa, malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih dan witir yang biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan, bahwa inilah hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hingga akhir Ramadan nanti kita dapat mencapai la'allakum tattaqun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada pemuda padang pasir yang gagah berani, yang tiada tuanya di permukaan bumi ini, yang berpangkat Habibullah, yang bertitel Rasulullah, penegak kebenaran, penghancur kebatilan, balik pagar kota Mekah, intan berlian dalam surga, buayan hati Siti Aminah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kalau membakar keris seperti itu semuanya tenang dulu. Anak-anak awal yang ribut-ribut tadi mulai tenang ya, alhamdulillah. Tadi sudah tampil anak kita untuk tampil ke depan, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini adalah generasi selanjutnya yang melanjutkan estafet perjuangan kita nantinya. Dan pada malam hari ini Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru menetapkan judul santapan rohani Ramadan kita dengan judul 5 perkara pengundang bencana. Kita bahas 5 saja malam ini, itu pun panjang kelihatannya, waktunya pun terbatas. Insya Allah kita usahakan sesuai dengan waktunya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalaulah kita bicara tentang bencana, merupakan
terjadi di berbagai belahan dunia, di berbagai negara, di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia, masuk ke provinsi sampai ke daerah kabupaten dan kota. Inilah yang dinamakan bencana, yang mana dampak bencana itu ada yang kehilangan jiwa, ada yang kehilangan harta bendanya, ada yang kehilangan segala sesuatu yang tak diharapkannya, tiba-tiba hilang begitu saja. Banyak korban jiwa yang timbul. Hal itu disebabkan oleh apa? Karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang pertama 5 perkara yang menjadi pengundang bencana, yaitu terjadinya kezaliman dan ketidakadilan. Yang mana kezaliman ini berkaitan erat dengan yang namanya ketidakadilan. Orang yang berbuat zalim, kemudian orang yang merasakan ketidakadilan itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, kezaliman tersebut berarti menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, baik dengan melanggar hak orang lain, menindas hak orang lain, ataupun berbuat semena-mena terhadap orang lain. Inilah yang dinamakan kezaliman. Jadi secara bahasa, zalim tubuh berasal dari kata yang berarti gelap, yang mana gelap ini menunjukkan bahwa kezaliman menutupi yang namanya kebenaran dan menyebabkan kebinasaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 279, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun, kata Allah. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi atau yang dirugikan. Yang zalim tersebut adalah kezaliman, sedangkan orang yang dirugikan itu adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Dari ayat ini kita bisa melihatnya, Bapak Ibu, bahwa kezaliman bukan hanya mencakup perbuatan yang merugikan orang lain, tetapi juga mencakup sistem yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, hukum, dan sosial. Jadi bukan hanya oknum-oknum tertentu, pemerintah sendiri bisa zalim kepada rakyatnya, bisa zalim kepada warga negaranya, dan mudah-mudahan pemerintah kita tidak melakukan hal yang demikian. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Artinya, takutlah kamu kepada doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kita introspeksi diri kita masing-masing, loh, Pak. Kalau seandainya ada kita berbuat zalim, segeralah kita bertobat. Karena apa? Orang yang terzalimi gara-gara kita, doanya itu tidak ada batas dengan Allah, langsung dikabulkan oleh Allah, atau hanya menunggu waktunya untuk dikabulkan doanya tersebut. Dan apa yang akan terjadi? Kehancuran terhadap kita, kehancuran terhadap orang yang menzalimi kita, dan mungkin kehancuran terhadap sebuah negeri karena dia zalim terhadap
warga negaranya. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, untuklah kita ketahui ketidakadilan terjadi sehingga menjadi perlakuan yang tidak semestinya, baik dalam hukum, ekonomi, sosial maupun politik. Contohnya ini adalah diskriminasi atau pengasingan, kemudian mengeksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang. Dana PIP dari sekolah misalnya seharusnya dapat siswa, gara-gara kepala sekolahnya tak dapat jadi siswanya. Zolim nggak? Zolim itu pastinya. Dan kalau seandainya siswa tadi mungkin memohon ampun, meminta kepada Allah, mungkin doanya itu akan terkabul. Itu baru satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, yang kedua, 5 perkara yang mendatangkan bencana adalah kemaksiatan merajalela. Di zaman sekarang ini banyak perzinahan yang terjadi, minum-minuman keras banyak yang dirasakan oleh generasi muda kita, narkoba berserakan di mana-mana, dan pergaulan bebas itu menggerogoti generasi muda kita. Sekarang pak laki-laki yang mencari perempuan, malahan banyak yang perempuan yang ingin mencari laki-laki karena saking banyaknya jumlahnya, ataukah mungkin karena faktor yang lain. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, kemaksiatan yang merajalela ini menggambarkan kondisi masyarakat di mana perilaku yang bertentangan dengan norma agama kita, moral dan hukum yang menjadi semakin lazim dan meluas. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 16, wa iza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup yang mewah di negeri tersebut agar mentaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan atau azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, kata Allah. Itulah yang terjadi bencana di suatu wilayah. Kalaulah kita tahu kemaksiatan itu bisa kita kurangi, yang pertama yang kita lakukan harus adanya pendidikan moral yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua, guru yang ada di sekolah, dan kemudian lembaga-lembaga agama, begitu juga masjid-masjid yang ada memberikan pendidikan moral kepada anak-anak kita. Kalaulah kita gambarkan, seandainya pendidikan moral itu sudah ada dalam diri anak-anak generasi muda kita sekarang, dia akan menjadi orang yang jujur, dia akan menjadi orang yang amanah dan bertanggung jawab, maka tidak akan ada lagi pemimpin-pemimpin di negeri ini yang memberikan kezaliman kepada warga negaranya, kepada warga yang ada yang dia pimpin. Dia akan memberikan yang terbaik untuk terus menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Integritasnya tinggi. Yang ketiga, yang mendatangkan bencana adalah orang yang kufur nikmat. Sudah dia diberikan nikmat, tetapi dia tidak mengakui nikmatnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak menyadari nikmat yang diberikan Allah. Dia mengaku, dia bekerja keras terus, kemudian dia melakukan pekerjaan dari pagi hingga petang, dari petang hingga pagi untuk bekerja, dan ini adalah hasil keringatnya. Dia mengatakan seperti itu, berarti dia menafikan Allah bahwa itu adalah orang-orang yang kufur nikmat. Kemudian kalaulah dia tidak kufur nikmat, dia akan
dia adalah orang-orang yang memang tidak kufur nikmat kepada Allah. Dan yang ketiga, dia selalu dengan anggota tubuhnya beramal soleh. Kalaulah dia diberi nikmat oleh Allah kemewahan yang begitu besar, kemudian dia ucapkan dengan lisannya, tetapi sholatnya banyak yang bolong, nah ini masih termasuk kepada orang kufur nikmat tadi. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, untuk kita ketahui bahwa orang yang melakukan kufur nikmat tersebut, Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Tetapi apabila engkau mengingkarinya, kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat keras, azabku sangat berat, azabku sangat pedih, kata Allah. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, yang mendapatkan bencana yang keempat, kerusakan moral dan etika. Kita tahu anak-anak kita yang generasi Z sekarang yang kita sebut, anak kita yang masih generasi Z dari SMP, SMA hingga tingkat kuliah, masih sangat kurang moralnya Bapak Ibu. Kalaulah tidak kita tanamkan dalam diri anak kita dari sekarang, kita tahu kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap kita sebagai orang tua adalah kullu maulid, anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tua yang menjadikannya Nasrani, Majusi, ataupun mungkin Yahudi. Dan ini adalah peran yang besar bagi kita sebagai seorang orang tua. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 61, Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydihin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, kata Allah. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan para manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, yang keempat, yang terakhir adalah keserakahan. Jadi serakah adalah orang yang mempunyai keinginan, merupakan hal yang wajar dimiliki oleh seorang manusia. Akan tetapi terkadang keinginan berlebihan itu tidak wajar. Ia ingin punya lebih dan lebih lagi, dan yang lebih itu mengambil hak orang lain, dan inilah yang dinamakan serakah tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terlindung dari poin-poin yang 5 tadi. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatalillah qaribun minal muhsinin, kata Allah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Kenapa? Karena Allah dekat dengan kita. Setiap hari kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau kita mengatakan ingin cari dekat dengan Allah, maka dekatlah ke rumah Allah. Dan inilah yang kita lakukan pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan, 5 perkara tadi, yang pertama itu adalah kezaliman dan ketidakadilan, kemaksiatan merajalela, kufur nikmat, kekurangan atau kerusakan moral dan etika. Dan yang terakhir adalah keserakahan. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala bencana kalau seandainya 5 ini kita hindari, dan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan
ya'maluna bi anfusihim, kata Allah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga ia mau melakukan perubahan yang ada pada dirinya. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, untuk terhindar dari 5 bencana tadi atau 5 perkara tadi, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam yang ada di sekitar kita. Kalau sampah berserakan kita kumpulkan, kalau tersumbat aliran air kita bersihkan, dan kita cari penampungan. Mudah-mudahan pemerintah kita peduli dengan kita sehingga kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.